Selamat pagi, jemaat Rock yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Banyak bangku depan yang masih kosong, boleh maju. Ya, saya undang yang masih di belakang, boleh maju. 2 kursi aja. Amin. Haleluya. Pagi ini kita sama-sama mau merayakan kebaikan Tuhan kita. Mari sama-sama satukan hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap anugerah dan kasih setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang sempurna sampai hari ini. Biarlah pagi hari ini kami bawa hati kami, penyembahan kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Sebab segala pujian, hormat, kuasa hanya bagimu ya Bapa. Biarlah hadiratmu, kuasa Roh Kudusmu tercurah bagi setiap kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kita yang siap menyembah Tuhan kita, Allah kita. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, selalu ku tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, bawa sembah untukmu Tuhan, sebab segala hormat dan pujian kemuliaan hanya untukmu ya Bapa. Oh, mulialah namamu Tuhan, oh Yesus. Thank you Jesus, haleluya. Kau saja Tuhan yang layak untuk kami
mari saya bangkit, menombai berdiri. Engkau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, kami sambut Engkau Raja segala Raja. Oh haleluya, thank you Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan Allah lebih lagi. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Hanya dalam namanya segala kemuliaan dan hormat. Biar sukacitanya melimpah atas setiap kita bagi hari ini. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama katakan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Kita mau sama-sama rayakan kebaikan Tuhan Allah kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dan diberkati, kata diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati,
Persilakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib Tuhan dalam hidup kami.
tidak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sepanjang umur hidupku Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu. Di pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami memuji menyembah Engkau. Kini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, untuk kami semua bisa satu frekuensi dengan Engkau Yesus. Tidak ada gangguan apapun di dalam setiap kami. Kami mau memberikan segalanya, seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sepikiran dengan Engkau Yesus. Layakan secara khusus hamba-Mu. Hamba-Mu hanya manusia yang biasa. Tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Yesus. Biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Apa yang disampaikan biarlah berasal dari-Mu, dan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Tuhan nyatakan kemuliaan, biarlah firman-Mu yang memerdekakan setiap kami yang mendengarkan dan yang mau melakukan. Maka Tuhan membuat perkara-perkara yang ajaib dan besar. Yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Terima kasih tim Praise and Worship, tim pemusik. Praise the Lord. Hari ini hari yang luar biasa. Amin. Kita sudah memasuki di bulan yang ke-6. Kecepatan bulan ke-6. Bulan yang ke-5. Semua masih sadar ya, enggak sih? Ternyata bulan ke-5. Cepat-cepat maunya bulan ke-6. Maunya liburan terus kayaknya. Ya, happy holiday. Puji Tuhan sudah ada yang kembali dari liburan. Semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Bulan lalu kita sudah memasuki di semester yang baru, yaitu Season of Summer of Power. Bulan lalu kita memasuki tema yaitu Filled with Power. Yang bulan lalu datang, masih ingatkah kata-kata yang penting adalah dipenuhi. Katanya adalah play rest. Dan hari ini, di bulan ini, bulan yang baru, kita memasuki bulan yang mana adalah purpose of power. Tujuan-tujuan kuasa, tujuan-tujuan daripada otoritas ilahi. Ya. Mari kita melihat ayat tuntunannya, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 19. Oke. Ya, ini tema tahunan, yaitu The Year of Empowering Grace. Saya akan cepat. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa lain, penguasaan diri. Dan kita memasuki di dalam purpose of power. Ya, di dalam Luke 10 verse 19. Behold, dikatakan gitu ya. Behold, I have given you authority and power to trample upon serpent and scorpion, and physically and mental strength and ability, over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia diambil kata kuasa, sama kuasa dan kuasa. Makanya kita perlu belajar beberapa terjemahan yang lain. Kita perlu mencari tahu terjemahan yang lain. Makanya di dalam the Message, the Amplified Bible dikatakan, I have given you authority and power.
ada dua kata yang berbeda, ada otoritas dan ada kuasa. Nah, garis bawahi dikatakan di situ I have, I-nya besar, yaitu Tuhan have given, sudah memberikan, bukan akan memberikan, sudah memberikan. Jadi pada hari ini kita tahu semua kita sudah punya kuasa dan otoritas. Yang percaya katakan amin. Kata kuasa yang pertama itu dipakai menggunakan, masih ada satu slide, ya ini sama aja. Hanya kita semua pada keren-keren, pada lihat Avengers ya, semuanya makhluk yang penuh dengan kekuatan super power. Ya, punya tujuan menyelamatkan bangsanya, negaranya, kotanya. Kalau ada yang jahat, dia bertindak. Ya. Avengers semuanya memiliki kekuatan masing-masing. Ada Hulk, ada yang lain-lain. Saya belum nonton sih, jadi saya harap maklum. Namanya mungkin nggak tahu. Captain America dan lain-lain lah, gitu ya. Anak-anak muda keren-keren tahu semua. Nah, kata yang dipakai adalah authority, adalah otoritas atau exousion, ya, exousion. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata otoritas atau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan exousion, dalam bahasa Yunani, bukan Ibrani, karena ini perjanjian baru. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, kalau perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Di Septuagintakan menjadi bahasa Yunaninya nanti. Exousion, ya. Di dalam bahasa dasarnya exousia. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu mengatakan apa? Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Otoritas yang kedua adalah hak untuk bertindak atau kekuasaan atau wewenang, ya. Hak untuk melakukan tindakan atau membuat peraturan untuk memerintah orang lain, itu otoritas. Power, kata yang kedua sama dengan kuasa, itu menggunakan dunamin. Ini kata ini sudah kita pelajarin bulan lalu, ya. Pleres ada dunamin, ya. Dunamin itu kata-kata betul-betul power, miracles power. Kuasa mujizat itu, ada kekuatan yang besar, itu adalah dunamin, seperti dinamo, dinamit, ya. Kalau meledak bisa menghancurkan. Kita memiliki. Jadi gini, apa bedanya otoritas dan kuasa? Gampangnya lihat, ada seorang orang tua, dia adalah seorang polisi. Secara kasat mata dia tidak bisa memberhentikan sebuah truk kontainer yang besar yang bebannya berat. Dia tidak bisa. Tapi waktu dia menggunakan atribut polisi dengan peluitnya, dia prit, maka mobil truk kontainer itu berhenti enggak? Berhenti. Itulah otoritas. Sama seperti seorang direktur, seorang owner, direktur, pemimpin daripada sebuah perusahaan. Dia mungkin sudah nenek-nenek, tadi kakek-kakek, sekarang nenek-nenek. Sudah nenek-nenek. Kalau untuk mengangkat sebuah meja yang berat, itu tidak mungkin. Tapi dengan sepatah kata, meja ini tolong dipindahkan ke sana. Mejanya pindah enggak? Pindah. Karena dia punya otoritas. Ya. Demikian juga setiap kita. Kita harus tahu. Bulan lalu saya sudah mengatakan dari awalnya apa? Makanya saya bawa apa? Siapa diri kita dulu. Kita adalah umat pilihan, anak-anak Allah. Kita harus tahu. Ya. Nah, sekarang tujuan daripada kuasa atau otoritas Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, tadi kuasa itu apa? Sesuatu kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Itu berbicara tentang kekuatan fisikal, ya, itu gitu. Nah, tanpa otoritas, kuasa itu tidak ada. Nah, otoritas dunia ini hanya berlaku di dalam, kalau otoritas itu selalu conjunction dengan suatu area.
Misalnya suatu angkatan darat kepolisian, dia tidak akan berkuasa atau berotoritas, tidak memiliki otoritas kalau dia ada di lautan. Dia tidak akan bisa memberikan peluitnya untuk, kapalnya tolong belok kanan sedikit. Dia tidak punya kuasa, apalagi dia pun kalau di pesawat terbang, meskipun dia seorang aparat kepolisian, dia tidak bisa, karena ada bagiannya, bagian-bagian. Itulah dunia. Dunia punya bagiannya masing-masing. Angkatan laut untuk angkatan laut, angkatan darat untuk angkatan darat. Nah, kita diberikan otoritas, mandat, kuasa dari siapa? Dari Yesus Kristus itu sendiri, ya, Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa dan otoritas. Jadi kalau Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, segala isinya adalah miliknya. Berarti kita bukan cuma berkuasa hanya di sekeliling kita, tapi kita punya kuasa, kita punya otoritas di alam semesta. Makanya dalam firman-Nya apa? Kalau imanmu sebiji sesawi aja, gunung ini pindah, dia bisa pindah. Tapi jangan kemauan kita. Nanti kita cuma asal pindah-pindahan. Kalau nggak disuruh Tuhan ya nggak mungkin pindah. Ya, katakan di sana kan I have given. Yang memberikan otoritas siapa? Tuhan. Bukan kita yang punya sendiri, tapi otoritasnya Tuhan. Kalau otoritasnya Tuhan, kuasanya Tuhan, berarti kita harus kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Maunya apa? Otoritasnya, kuasanya mau diberikan untuk apa? Nah, itu yang kita akan lihat, ya. Saya akan cepat. Tujuannya ada 4M. Saya nggak tahu saya sempat tidak, tapi saya akan coba ke dalam doa. Tapi coba, tolong bantu buka Lukas 10 sesuai dengan ayatnya ini 10. Kita lihat biar semua tahu latar belakangnya dulu, ya, latar belakang. Latar belakang daripada ini pointernya mana ya? Latar belakang daripada purpose of power di dalam Luke of 10 ini pasalnya salah ini ya. Ini nggak ada sampai segini karena itu hanya cuma 33 kalau nggak salah. Jadi nggak nyampe ya. Itu berapa? 79 kan? Nah, ini salah. 7-nya ini melerot sedikit ini kayaknya. 19. Buka dari ayat yang pertama dulu supaya orang kita tahu dulu. Itu perikopnya pertama itu tentang kembalinya murid-murid 70 murid itu. Tapi diawali dari pertama ayat yang pertama Lukas 10 ya. Perikopnya adalah kalau kita buka biar saya akan coba, ini saya tidak ada di dalam materi tapi saya coba biar kita sama-sama tahu. Perikopnya Yesus mengutus 70 murid ya, yang pertama. Jadi ada murid Yesus ada berapa? Ada 12 adalah lingkaran yang pertama. Yang ya istilahnya yang baris pertamanya. Ini baris kedua nih 70. Karena ada murid Yesus ada yang 500 ya. Ini baris kedua. Tuhan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini dalam bahasa yang lain 72. Jadi ini Septuaginta ini 72 itu menganut dari Kejadian pasal 10 kalau tidak salah. Kejadian pasal 10. Itu tentang keturunan Sem, Ham dan Yafet setelah air bah. Setelah mereka selamat dari air bah. Itu makanya ada keturunannya, itulah manusia yang baru dan dari sanalah tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Itu ada 72 keturunan. Nah, ini dikatakan waktu Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun, dia memanggil murid-muridnya yang paling dekat 12, akhirnya dari 12 itu berkembang menjadi 72 murid. Ya, 70 murid ini disuruh apa? Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota. Jadi di mana Yesus mau ke setiap kota, pasti sudah ada pendahuluannya. Seperti Yohanes Pembaptis, yang dia langsung mengatakan apa? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, sudah datang.
ya, mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Next. Katanya kepada mereka, tuain memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuain supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuain itu. Next, dengan cepat kita belajar satu pasal. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bukan lagi domba, tapi anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini berbicara apa? Kita semua sebagai murid Kristus, kita ini disuruh pergi ya ke tengah-tengah serigala, di mana serigala ini, dunia ini bukan dunia yang baik, dunia yang jahat. Ya. Dunia itu dilambangkan seperti serigala yang siap menerkam kita, yang siap memakan kita untuk mengambil keselamatan kita. Ya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibayar lunas. Kita harus tahu mindset kita bahwa kita anak-anak kerajaan, kita anak-anak menang, bukan anak kalah. Next lagi, jadi bukan domba, kalau domba sudah besar ya, musuh sama serigala susah. Tapi ini anak domba, lebih kecil lagi. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ya. Gak pernah Tuhan mengajarkan apa? Bawa pundi-pundi itu supaya apa? Kita merasa mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kasut, mengandalkan kemauan kita sendiri. Maunya yang nyaman. Kasut itu kan ini, kalau jalan biar ada kasutnya kan nyaman-nyaman kan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam. Tuhan malah menganggap apa? Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jadi maksudnya apa? Jangan terkecoh kalau Tuhan suruh ke kanan, sampai kepada tujuan, jangan kau mau terkecoh kepada apa yang ada dalam perjalanan. Itu bisa menarik engkau keluar jalur daripada Tuhan. Ya. Jangan mau ada yang mengiming-imingi engkau. Ya, dunia ini banyak sekali iming-imingnya. Next, biar cepat ya. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah. Jadi kalau sudah sampai tujuan, baru Tuhan bilang apa? Masuk dan kasihlah salam. Ya, ini saya singkat aja. Jadi perikopnya apa? Tuhan yang mengutus. Dari 72 selalu berdua-dua, tidak pernah sendirian. Pergerakan gereja, pemuritan harus bergerak di dalam dua-dua. Makanya di dalam komsel harus bergerak. Ada 2 orang yang harus bergerak, keluar. Jangkau. Kita bukan disuruh untuk tinggal diam. Saya mau katakan gini, Tuhan Yesus sayang sama saudara. Iblis juga mengingini setiap kita. Iblis tidak takut kalau saudara datang ke gereja. Saya ulangi lagi, iblis tidak takut kalau saudara datang ke gereja. Karena banyak di gereja, orangnya di gereja, pikirannya di luar. Orangnya di gereja, HP-nya keluar-luar. Lihatnya bukan yang di dalam firman. Tapi iblis takut waktu kita bukan mengenal kebenaran. Karena saya tahu semua di sini sudah mengenal kebenaran. Tapi iblis takut waktu kita mengerjakan kebenaran. Waktu iblis melihat kita mengerjakan kebenaran, maka akan dicobai. Ini saya kasih garis bawah. Jangan kita kebal di dalam pencobaan. Siapa kita? Tuhan yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia datang ke dunia, dia dibaptis, keluar daripada baptis, ada Roh Kudus turun. Sebagai burung merpati dia turun hingga dikatakan apa? Surga berkata, kepadanya lah aku berkenan. Tapi apa? Dimasukkan ke dalam padang gurun, dicobai, dibawa ke sana.
Siapa kita yang nggak mungkin, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi saya mau katakan, kalau kita tahu posisi kita tahu siapa kita tahu saya sudah diberikan otoritas dan kuasa. Ya, Lukas 10:19 dari kata I have given the authority and power. Kita harus sadari, bukan akan diberikan, tapi sudah diberikan. Singkat cerita, kembali ke pasal 17 untuk mempercepat, karena ke pasal 17 supaya tahu ini latar belakang daripada perikop yang ke Lukas ke 10. Pasal 17 ayat 17, maafkan. Raymond, thank you Raymond. Ya. Ini perikopnya kembalinya 70 murid, ya. Jadi tadi waktu itu Yesus mengutus 70 murid, sekarang dia kembali setelah apa yang Tuhan utuskan. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira. Wow, kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti ada sukacita. Seperti murid-murid yang kembali setelah dia mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada demi nama-Mu. Dia bukan takluk kepadaku, ya, tapi demi namamu. Next lagi, 18. Lalu kata Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, ini ayat itunya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, ular dan kalajengking ini adalah gambaran dunia ini. Gambaran kuasa kegelapan. Ular itu berbisa, kalajengking itu menyengat. Ya. Tapi kita harus ingat, Yesus mati di kayu salib, membayar kita, mengalahkan kuasa maut. Di manakah sengatmu, iblis? Tidak ada lagi. Ya, kita harus tahu, kadangkala kita suka di brainwash. Kamu kan sudah pelayanan. Kamu kan sudah rajin ke gereja. Kamu kan suka membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi kok masih dikerjai, tanda kutip, dikerjai. Masih dikasih masalah, masih ada masalah. Tadi saya sudah bilang kan, Yesus aja dicobai. Kita lihat di Taman Eden. Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan memberikan otoritas kepada Adam. Semua yang diciptakan Tuhan dibawa ke Adam. Adam bilang apa? Ini namanya si A, ini namanya si B, ini namanya si C. Dan jadilah sesuai nama yang dikatakan Adam. Itu otoritas yang Tuhan kasih. Jadi dari awal Tuhan juga sudah memberikan otoritas itu. Ini ular. Ini kalajengking. Ya, ini monyet. Ini ya binatang yang lain-lain, semuanya keluar. Itu sesuai dengan apa yang Adam katakan, jadi namanya sesuai itu. Tapi lihat, iblis selalu apa? Menggoda melalui apa? Dari Hawa. Tapi itu sama-sama dua-duanya. Kesalahannya daripada Adam tidak menggunakan otoritas ilahi waktu iblis menggoda. Berbeda dengan Yesus. Waktu Yesus dicobai, coba engkau jadikan batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis. Selalu katakan ada tertulis. Manusia bukan makan dari roti saja, tapi dari yang keluar dari firman Tuhan, roti kehidupan. Ya. Dibawa lagi ke tempat junjung yang tinggi, jatuhkanlah, nanti akan semua malaikat akan menyongsong engkau tidak akan terantuk. Di bawah ada tertulis, jangan mencobai. Ya. Yang ketiga, dicobain apa? Sembahku, maka aku berikan semuanya. Padahal dia tahu Tuhan pemilik semuanya. Masih aja dicobain. Sembah aku satu kali saja, aku berikan seisi dunia ini. Tuhan langsung katakan apa? Enyalah, itu penuh otoritas. Enyalah iblis,
Yang dikatakan pertama bukan pakai ada tertulis lagi. Bukan ada tertulis, tapi enyalah iblis. Dikatakan enyalah iblis. Seharusnya engkau yang menyembahku. Karena hanya kepadakulah semuanya yang menyembah. Ya. Jadi kata-kata itu powerful. Enyahlah. Kita tahu. Nah, seharusnya Adam waktu dikasih tamat Tuhan apa? Jangan engkau memakan buah yang baik dan buruk. Ya, yang jahat ya ini. Engkau pastilah mati. Kata firman Tuhan itu pastilah mati. Tapi iblis mengubah. Pertama ya apa? Kalau engkau makan, kiranya engkau akan sama seperti Kristus. Padahal dengan jelas-jelas Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan serupa dengan segambarnya. Imago Dei, alias sudah serupa. Adam dan Hawa itu sudah serupa dengan Kristus. Tapi iblis nih, kiranya kalau engkau makan, engkau akan menjadi serupa. Terus ditambahin lagi, kiranya engkau makan, engkau tidak akan mati. Makanlah si Hawa. Dan bersama-sama itu ada Adam di sini, dikasihlah. Seharusnya Adam tahu, karena Adam yang menerima otoritas, menerima kuasa. Harusnya bilang apa? Waktu Hawa makan, berarti Adam tuh sudah melihat tuh. Oh, Hawa telanjang. Harusnya sudah melihat. Hawa telanjang. Harusnya dia tahu. Kok telanjang? Gitu ya. Tahu harusnya. Harusnya dia langsung muntahkan. Keluarkan. Dia harusnya enggak mau, tapi dia mau. Nah, oke ya. Jadi lanjut ke ayat ke-20, ini penting. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Jadi jangan kita terpesona dengan kuasa tanda-tanda ajaib dan heran mukjizat yang kita kerjakan, tapi kita lupa hal yang terpenting adalah namamu ada terdaftar di sorga. Ini penting. Perikop ini hanya cuma 3 ayat, 17, 18, 19. Tapi sangat penting. Pertama, waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. Tidak ada orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan mukanya cemberut. Tidak ada orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu merasa kekurangan. Cek, apakah engkau sedang ditawan iblis? Pikiranmu sedang ditawan iblis. Oke, kembali ke slide kita. Itu biar kita tahu semua ya. Jadi historinya adalah Tuhan mengutus 70 murid. 70 murid ini kembali dengan penuh sukacita. Bahwa wow, aku keren Tuhan. Semua setan-setan semuanya udah tunduk kepada namamu Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan dia, jangan engkau bangga apa yang sudah dikerjakan, tapi banggalah kalau namamu tercatat di sorga. Amin. Jadi ada 4 tujuan, saya akan singkat. Ada 4 tujuannya, yaitu 4M. 18. Oke. 4M. M yang pertama adalah mengalahkan keduniawian. Kita tahu otoritas, kuasa yang Tuhan sudah berikan. I have given authority and power. Itu bukan kita gunakan sembarangan. Tuhan tidak mau kita main-main dengan otoritas atau kuasa yang Tuhan berikan. Jangan sampai misuse. Jangan sampai kita interpretasinya salah. Kita mentang-mentang punya otoritas, kita bisa semena-mena dan lain-lainnya. Jadi tujuannya apa? Allah itu kudus, Allah itu terang. Terang terhadap kegelapan, kegelapan harusnya sirna. Terang tidak mungkin bercampur dengan kegelapan. Nah, yang pertama adalah mengalahkan keduniawian. Ya.
Dalam firman Allah yang hidup, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Ini the Message Bible berkata, practically everything that goes on in the world, wanting your own way, jadi yang maunya semau gue, gitu ya, apa-apa semau gue, kehidupannya apa-apa, ya mau-maunya kita, seenaknya, terus mengingini semuanya untuk diri kita, ya. Wanting to appear important, selalu kepenginnya kita selalu di nomor satukan, selalu kita dibuat misalnya, wah saya orang-orang penting nih, orang penting, ya. Itulah dunia. Tuhan mau otoritas kita seharusnya mengalahkan keduniawian kita, kedagingan kita. Ya. Karena dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nanti bisa lihat ayat 5 pasal 5 ayat 20 di situ ya. Jadi kita tahu kita punya otoritas, kita punya kuasa, harusnya kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Bisa apa enggak? Bisa. Seperti kalau ingat khotbah priest minggu lalu, power of change. Bisa enggak? Bisa. Semua orang bisa berubah enggak? Bisa. Pertanyaannya yang selanjutnya, maukah engkau berubah? Itu pertanyaan penting. Semua orang bisa berubah. Semua orang bisa menang ke dalam kedagingan. Kedagingan bicara apa? Hari-hari ini banyak nih. Pornografi. Jangan-jangan Alkitab kita sudah nggak ada di handphone. Saking banyaknya apps-nya, tiba-tiba gini, waduh, memory full. Terus waktu mau install yang game yang kesukaannya, lihat. Ini saja yang ku delete nih. Alkitab ku delete. Ting. Bukan Alkitab lagi. Akhirnya ya mobile phone aja ini, gitu. Ya. Jangan-jangan coba cek, periksa, masih ada Alkitabnya enggak? Memang sekarang udah enggak bawa Alkitab Bible gini, tapi masih ada enggak? Kalau masih ada, masih dibuka enggak? Jangan-jangan dibukanya seminggu sekali. Gimana kita bisa mengalahkan kedagingan? Daging aja diberi makan sehari 3 kali. Kalau kita tidak pernah memberikan makan roh kita, maka kita akan takluk kepada pikiran kita. Tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ya, jasmani kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita selalu kasih makan, makanya kita kuat, makanya kita bisa besar, makanya kita bisa bertumbuh. Jiwa itu ada kehendak, ada perasaan, ada keinginan, kemauan. Nah, roh kita kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak pernah kasih makan, kita kasih makan cuma seminggu sekali dan itu cuma 45 menit. Baca Alkitabnya nggak pernah. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan? Kalah. Engkau lihat Adam dan Hawa itu sudah di heaven, sudah di surga, di Taman Eden. Semuanya engkau tinggal makan, semuanya enak-enak. Apa kurangnya? Itu aja bisa jatuh. Mari berjaga-jaga setiap kita. Jangan sampai kita terlena ke dalam hal kedagingan. Banyak lagi, dicobain apa? Ya, bicara kedagingan apa? Sekarang bicara daging itu, manusia itu sukanya dipuji, sukanya, waduh, tadi kan dikatakan apa? Segala sesuatu yang keinginan, semuanya keinginan diri sendiri. Kadang-kadang kita apa? Sekarang kita suka apa?
flexing. Bener nggak bahasanya flexing ya mungkin ya? Bahasanya, wah biar keren kemana-mana kita kasih tahu. Oh kita pergi kemana, kita beli apa, kita di mana. Ingat kehidupan kita. Ini kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Waktu kita dipanggil, adakah nama kita di sana? Ya, ingat. Jadi yang pertama mengalahkan kedagingan. Saya cepat 11. Oke. M yang kedua sudah pasti. Tadi dikasih tugas apa? Mengusir setan-setan. Lukas 9 ayat 1 juga. Lukas 9 ayat 1 di luar daripada materi. Lukas 9 ayat 1. Tadi Lukas 10 Yesus mengutus murid-muridnya. Lukas 9 Yesus mengutus ke-12 muridnya. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Kata yang sama, exousia dan dunamis. Kata yang sama, bukan cuma kuasa dan kuasa, itu ada otoritas dan kuasa. Ya. Tenaga di sini dunaminya, kuasanya itu otoritasnya, exousia, ya, kepada mereka yang untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Setan datang ke dunia itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Pahami kita. Yesus datang memberikan kita hidup dan hidup yang kelimpahan. Tapi jangan mindsetnya kelimpahan berkat. Lihat murid-murid yang tadi disuruh dikirim kembali dengan sukacita. Dia enggak kembali membawa berkat-berkatnya, berkas-berkasnya. Ya. Waktu kalau baca lagi seterusnya Lukas 10 itu nanti apa? Kemana engkau pergi ke situ, waktu masuk salammu diterima, maka makanlah apa yang diberikan. Apa yang disediakan, upah yang diberikan juga terima aja dengan ucapan syukur. Ya, jadi M yang kedua, menguasai setan-setan dan menyembuhkan. Saya katakan setan dalam hari ini, mereka itu mencuri. Apa yang dicuri? Sukacitamu, damai sejahteramu. Mereka mencuri apa? Pikiran kita ini sering diganggu sama setan. Makanya kehidupan kita ini bukan lagi, jangan sampai otoritas kita sama seperti Adam. Dia sudah diberikan kuasa, dia sudah praktekkan otoritas itu, nama segala nama semuanya ditulis di situ sesuai yang apa kata Adam, tapi dia lupa waktu makan itu dia lupa. Jangan sampai kita juga dinodai pikiran kita, dicuri, ya, kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, jangan sampai dicuri. Akhirnya nama kita tidak ada di sorga, nama kita hanya lewat tertulis tapi tidak sampai di sorga. Jangan kita memulai di dalam roh, tapi kita mengakhiri di dalam kedagingan. Amin. Mengusir setan-setan, ya, Lukas 9 ayat 1 tadi sudah, oke. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita harus tahu nih. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh besar. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita harus tahu roh yang ada di dalamku, roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala masalahmu. Apa yang menjadi masalahmu? Jangan sampai kita hanya diintimidasi gini, ya kan? Sudah pelayanan tapi kehidupanmu kok masih begini saja, tidak diberkati, ya. Waduh, kok masih susah makan minum. Nah, tadi ingat, jalan-jalan kemana aja, diberi apa aja, diberi makan apa aja,
terima, taat, bersyukur, itu kunci membukakan segalanya. M yang ketiga, kayaknya saya cukup sampai M ketiga, nanti selanjutnya boleh ikut ibadah yang di Aston. Haleluya. M yang ketiga, yaitu tugasnya purposes of power, yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Dikatakan di dalam Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus ini waktu konteksnya di mana Petrus ketemu kepada orang lumpuh yang dari lahir. Orang lumpuh yang dari lahir, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, seketika itu, ayat selanjutnya itu akan dibaca, seketika itu menjadi kuat kakinya dan berjalan. Dan orang itu mengikuti Yesus, memuliakan Yesus. Ingat, ada 10 orang kusta yang disembuhkan pada waktu dia jalan menuju kepada untuk ditujukan kepada imam. Waktu di jalan dalam perjalanan sembuhlah dia, tahirlah dia. Tapi yang kembali kepada Kristus berapa orang? Di sini ada yang tahu? Oh pinter, 1. Yes, 1. Sedikit sekali yang kembali memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan apa? Tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit. Yuk, gereja ini membutuhkan orang-orang yang melayani bersama-sama. Kalau enggak, lihat saya terus bosen kan? Banyak. Makanya semuanya upgrade, semuanya dimunculkan. Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas buat setiap kita. Ini ada next pastor. Haleluya, haleluya. Katakan, amen. Yes. I have given. Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas. Apa? Amin, amin. Yes. Jadi kehidupan kita harus diubahkan. Tadi yang pertama, yang pertama mengalahkan kedagingan. Kalau kita masih di dalam kedagingan kita, apa? Dunia ini apa? Sudah jelas-jelas di dalam kotak kecil itu merokok merusak. Merokok itu jantungan, membawa kematian. Enggak ada bilang gini, merokok nikmat, merokok membawa duit. Enggak ada. Tapi masih aja kita berkutat di situ. Ya, I have given authority and power. Katakan, itu iblis zaman sekarang, enggak kelihatan. Makanya dikatakan apa? Di dalam Efesus 6, perkenakan seluruh senjata Allah, ketopong keselamatan. Kenapa pakai ketopong keselamatan? Ketopong itu kalau zaman dulu orang berperang tuh pakai helm. Zaman sekarang helm. Zaman dulu itu modelnya kan keren sedikit lah. Ada mancung-mancungnya gini. Enggak ada sekarang kalau pakai helm di mobil, helm di motor. Helm di motor itu enggak ada yang pakai ada bulunya ke atas gini-gini kan enggak ada. Kalau zaman dulu ada helmnya. Cuma matanya sedikit gini, kasih tameng-tameng sedikit kan. Kalau yang main-main Age of Empire atau apa, tahu-tahu sedikit lah gitu ya. Nah, dikuasai apa? Games online. Iblis mencuri waktumu. Iblis mencuri damai sejahtera, iblis mencuri waktumu. Itu yang iblis curi. Merokok, ketagihan seks. Itu makanya dia bilang, iblis aja tidak gemetar kalau kita datang ke gereja. Apalagi kalau kita main merokok, terus main perempuan, terus judi dan lain-lainnya, ya, duniawi itu semua dikerjakan. Iblis tidak akan tambah gentar. Iblisnya cuman kita kawan bro, kawan, bukan lawan kita, kawan kita. Enggak bakal kita kalau kita tidur terus, kenyamanan kita, ya, enggak mau bangun pagi, berkorban. Tuhan Yesus berkorban
buat kita. Ayo, kita upgrade. Power of change minggu lalu. Jadi minggu ini kita tambahin, maukah kita berubah? Maukah kita mempraktekkan kuasa dan otoritas? Harusnya teman-teman di dalam pelayanan gereja, harusnya mulai bulan ini kita praktek. Datangi ke rumah sakit, doakan ke rumah sakit, ya. Terus jangan apa? Jangan sampai lewat orang yang daerah tempat yang angker. Daerah tempatnya angker, kita bilang apa? Ih, bulu kuduku merinding. Mohon maaf, bulu yang di bawah itu pun merinding katanya. Merinding semua. Nah, jangan sampai kita jalan ke tempat yang angker-angker aja merinding. Dikatakan apa? Roh yang ada di dalammu lebih besar. Kita sudah diberikan kuasa otoritas. Ini kita kadang-kadang mindsetnya gini. Iblis itu sudah dikalahkan. Alam maut sudah dikalahkan sama Tuhan. Dia tidak ada sengatnya lagi. Tapi dia masih memberikan iming-iming kita. Kita jatuhnya cuma di situ. Jangan sampai apa? Hobi kita cuma apa? Dicuri apa? Itu. Wah, tadi ketamakan ya. Ketamakan tentang apa? Kekayaan, kesombongan, kecongkakan. Kita apa? Cari uang. Lupa kita kepada yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, firman Tuhan dengan jelas. Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan lupa, kita nggak akan bisa kaya kalau Tuhan nggak kasih kekuatan. Coba deh, bayangkan, mau nggak dikasih kekuatan, kalau kita dikasih sedikit sakit, apa kita bisa berusaha? Apa kita bisa bekerja? Nggak bisa. Mengucaplah syukur dalam segala hal. Karena Tuhan pencipta alam semesta. Dia tahu, dia alfa dan omega. Dia tahu yang sedang dialami. Kita lagi sakit. Hati-hati. Sakit ini bisa dari Tuhan, sakit juga bisa dari diri kita sendiri. Kalau kita memang makannya babi terus, jangan salahkan kalau kolesterol naik. Kalau kita makannya yang gak sehat, terus kita kena sakit stroke, terus gini, Tuhan kan aku sudah melayani, Tuhan aku sudah setia bayar perpuluhan ya, bulan ini minggu pertama perpuluhan, diingatkan kembali. Setia pada perpuluhan. Setia semuanya, bangun pagi, doa pagi, setia ya. Pak Gideon setia, Senin sampai Jumat tidak pernah terlewatkan. Senin, Jumat, doa pagi. Tapi bukan karena doa paginya diberkati. Bukan karena doa paginya diberkati. Saya mau garis terang. Jangan kita transaksional dengan Tuhan. Oh, saya mau ke gereja supaya saya diberkati. Salah total. Saya mau ikut doa pagi supaya saya diberkati. Salah total. Saya keras. Program gereja kita doa pagi, tapi bukan doa pagi jadikan kita diberkati. Firman-Nya enggak ada doa pagi diberkati. Hanya mengajarkan ketaatan kepada kita. Seperti perpuluhan. Di luar banyak nih gaung-gaungnya. Perpuluhan itu kan perjanjian lama, perjanjian baru tak ada. Perpuluhan sudah nggak perlu lagi. Sekarang konsepnya setiap kita masing-masing. Apakah dengan mengembalikan perpuluhan kita akan kekurangan? Apakah kita dengan mengembalikan kekurangan Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita? Itu janji Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ada di sini satu keluarga yang sangat setia dengan perpuluhan. Dari anaknya, dari semuanya, setiap keluarga ini memberikan perpuluhan. Bukan masalah jumlah. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat hati dan ketaatan. Sama seperti Pak, doa pagi. Ketaatan kita, jelas firman Tuhan, dia saja sebagai Allah, sebagai manusia, dia pagi-pagi benar berdoa. Setiap kali dia itu selalu berdoa, tanya kepada Tuhan, kehendakmu yang terjadi. Jadi
setiap kita harus tahu nih. Ya, M yang pertama mengalahkan keduniawian. M yang kedua mengusir setan dan perbuatan-perbuatannya. Setan itu mencuri, membinasakan. Apa yang dicuri? Kesehatanmu. Apa yang dicuri? Sukacita, pikiranmu. Kalahkan. Ya. Yang ketiga, memuliakan Allah. Karena enggak sempat, saksikan di Rock Nagoya Hill. Rock Aston. Oke? Haleluya. Mari kita teams praise and worship boleh naik. Jadi jangan lupa yang masih penasaran MM selanjutnya ada 2M, datang lagi di Rock Aston jam 5 sore bersama saya dan kawan-kawan. Kata dia Ernest Prakoso katanya. Sudah mirip, saya lebih suka mirip Kristus. Biarlah Kristus yang hidup di dalamku, dia yang terpancar di dalam kehidupan. Yuk, jangan sampai kita lupa praktekkan otoritas dan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Sakit penyakit, katakan, aku sembuh. Karena oleh perkataan kita, setiap kali apa? Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, karena dengan iman dia menjamah, dia sembuh. Perwira yang bilangnya, hambanya sakit, Tuhan engkau tidak perlu datang. Tapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku sembuh. Dan terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka ayo praktek otoritas ilahi yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Praktekkan. Apa yang menjadi masalahmu, Tuhan tahu. Tapi jangan menjadi gini, masalahmu yang gara-gara pribadimu sendiri. Yang tadi aku bilang, kalau makan babi terus, kau harapkan sehat, ya ubahlah hidupmu. Olahragalah, jangan makan babi. Makan babi boleh, nanti yang jualan babi yang BPK nggak laku-laku nanti. Boleh, tapi kita nggak boleh terus-terusan. Kalau merokok nggak boleh. Kalau babi boleh, kalau merokok nggak boleh. Jangan bilang nanti yang perusahaan yang rokok rugi dong. Terserah dia mau rugi atau tidak. Yang pasti jangan kau kotori tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan berdiam, Tuhan itu roh, Tuhan itu kudus. Tuhan tidak mau kalau kita itu tidak kudus. Ayo yang remaja, hati-hati pergaulanmu. Hati-hati dengan kehidupan pergaulanmu. Zaman sekarang mudah sekali. Iblis menggodanya banyak. Yuk praktek, jangan mau kita dibuat seperti Hawa dan Adam yang tahu otoritas ilahi, tahu kuasa, tapi dia lebih memilih dunia lebih enak. Pagi hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja buat setiap kita. Karena setiap Injil yang diperkatakan itu berguna untuk menegur, mengajar, mendidik, supaya kita semua hidup di dalam kebenaran. Biarlah setiap kita Tuhan yang sudah mendengar, biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan firman itu berakar kuat dan akan berbuah lebat, maka nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kehidupan kami siap Tuhan Kau utus untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa murid. Memulai dari keluarga, setiap keluarga. Jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau mengerjakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu terus memerdekakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyambut roti dan tubuh-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang terus
memberikan setiap kita apa yang terbaik buat setiap kami. Kami sudah terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu, apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur? Mungkin bisa angkat tangan. Baik, semuanya sudah menerimanya. Mari kita satukan dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa menerima perjamuan kudus. Itu tanda kebaikan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Biarlah sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kiranya Engkau yang kudus sucikan semuanya Tuhan. Sehingga pada saat kami makan dan minum anggur ini Tuhan, kami diberi kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita.
Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat anggur kita melebihi kepala. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dilimpahkan bagi kamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Mari berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Oh, mari kita mengenang kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Mari berterima kasih kepada Yesus yang sudah melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Tuhan, kami sudah menerima Tuhan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan letih lesu Tuhan, dengan kurang semangat Tuhan. Engkau yang memberi kami semangat, Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin hati kami ada yang terluka Tuhan. Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Ada yang sakit penyakit pada kami Tuhan. Engkau yang sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup Tuhan. Allah yang bangkit Tuhan setelah kematian. Terima kasih Bapa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini diberkati ya oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Muda Pak Febri sudah menunjukkan bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan hanya asal ditempatkan, tapi Tuhan punya tujuan, yaitu Tuhan pun memberikan kuasa bagi kita. Oke,
Dengan kasih kami undang, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa bangkit berdiri di tempat. Ada yang baru pertama kali? Puji Tuhan, Tuhan memberkati, terima kasih. Kami undang terus untuk minggu-minggu berikutnya bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita bertumbuh mengenal tujuan dari Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan ya. Minggu ini minggu pertama kita persembahan dan persepuluhan. Sebelum memberikan persembahan kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami begitu bersuka cita Tuhan menerima kebenaran daripadamu Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberikan rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Dan Engkau memberikan power itu Tuhan. Kuasa, otoritas ke dalam diri kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi wakil-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menunjukkan siapa kami ini terhadap dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Febri Tuhan. Berkati terus Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Dalam melayani Engkau Tuhan, dalam keluarganya, dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami Tuhan bisa menjadi dampak bahwa GBI Rock ini Tuhan mempunyai dampak bagi kota Batam. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memberikan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Om Tante dan teman-teman. Berjumpa kembali dalam Rock News bersama Iel dan Zael. Berikut kegiatan gereja dalam sepekan. Doa fajar diadakan dari hari Senin sampai Jumat via Zoom pukul 5 pagi ya. Mari bergabung dalam Komsel setiap hari Rabu di wilayah masing-masing. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi koordinator Komsel. Yuk yang suka olahraga ikut rock sport setiap Kamis
Mari yang rindu berdoa bersama. Di hari Sabtu diadakan menara doa jam 11 siang yang berlokasi di Rock Center. Berikut jadwal ibadah raya GBI Rock Batam. Sekian Rock News dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. After filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan. Dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau muda digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan, baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuan sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang di bawah jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin. Amin. Mari jemaat yang diberkati, pagi ini boleh kita, sebentar ada pengumuman tambahan. Iya, sebelum kita doa berkat, ini adalah hari yang berbahagia buat anak daripada Tando Sundawa dan Ibu Susandi. Saya mengundang keluarga muda ini, yaitu
Bapak Tando dan Ibu Susandi yang akan menyerahkan anak balitanya yang bernama Felixa Salvina. Boleh maju ke depan. Ayo kita bangkit berdiri sebelum nanti kita tutup di dalam doa oleh Pak Ameng. Gak apa-apa, di atas saja boleh Tanda. Main soft sedikit karena baby ya. Wow. Tando boleh tanya sedikit, kasih nama Felixa Salvina. Apa ini? Harapannya mau menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, mengikuti ajaran-ajaran yang baik. Itu saja. Oke, Tando sama Susan Sandi. Hari ini betul-betul mau menyerahkan Felixa. Percaya betul bahwa anak yang sudah dikandung dan sudah dilahirkan ini dibentuk oleh Tuhan sendiri dan ini milik Tuhan. Kalau pada hari ini dengan keyakinan iman mau menyerahkan totalitas penuh kepada Allah Sang Pencipta itu, maka dia yang akan pegang kendali setelah itu. Percaya? Oke. Mari arahkan tangan buat kita sama-sama memberkati anak terkasih daripada Tando Sundawa dan Ibu Susandi, yaitu anak yang mungil, anak yang penuh dengan kasih sayang, yaitu Felixa Salvina. Bapa, di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di hadapan sidang jemaat Rock Batam, Engkau melihat kedua iman daripada orang tua, Tando dan Susandi. Mereka mengenal kebenaran dan mereka menghidupi di dalam kebenaran. Oleh karena iman percaya mereka, mereka tahu dan mereka mempercayakan anak terkasih putri Felixa ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena mereka percaya masa depan Felixa mulai hari ini ada bersama Engkau di dalam tangan kasih-Mu. Dia yang selalu memegang tangan yang mungil. Engkau akan memberkati kehidupannya. Engkau akan memberkati masa pertumbuhannya dengan sempurna. Bahkan melalui otoritas ilahi yang diberikan melalui kedua orang tuanya, Tandi dan Susandi. Engkau memberkati kedua orang tua ini dengan hikmat untuk mengajarkan, untuk menuntun, memberikan yang terbaik, kasih dan mengajarkan kebenaran. Maka kehidupan Felixa mulai hari ini 7 Mei 2023 mereka menyerahkan totalitas penuh ke dalam tangan pengasih-Mu ya Bapa. Dan mulai saat ini hamba memberkati, biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan perkenanan-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan Felixa. Dia akan menggenapi tujuan ilahi, bahkan dia akan menjadi penjala manusia. Dia akan membentangkan, dia akan menjadi orang-orang yang menggarami dunia, bahkan membawa nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Melalui kehidupannya, Engkau akan terus membukakan mata kasih-Nya, hatinya dimurnikan terus. Dan kami percaya kehidupannya jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati usaha orang tuanya, Tando dan Susandi. Apa yang mereka kerjakan di dalam Mita Rempa berkat. Kami percaya mereka mengerjakan di dalam kebenaran, maka dilimpahkan kebenaran. Maka kehidupannya hari demi hari ada berkat yang melimpah. Ada kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dari kehidupan mereka
akan melahirkan anak-anak ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menyerahkan. Amin. Boleh ambil foto dulu? Ya, ini simbolis karena Ibu Gembala belum datang, besok nanti akan ditandatangani. Oke, akan ditutup oleh Pak Aming, silakan. Firman siang hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Saya cuma sedikit mau menyampaikan, ini di akhir zaman dunia ini sudah makin tua. Tuhan di firman Tuhan sudah mengatakan untuk kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah setiap waktu, berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu itu harus berjaga-jaga. Dunia semakin hari semakin jahat. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Ini pesan dari saya. Hati-hati di luar sana. Iblis bukan hanya yang kita bisa melihat. Iblis tidak kita bisa melihat. Jangan kita juga harus berpikir. Kadangkala iblis tumbuh dari diri kita sendiri. Yaitu sesuatu keemosian. Inilah menyebabkan kita menjadi sesuatu kecelakaan bagi kita sendiri. Ini sedikit pesanan dari saya. Oke, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan menyerah kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Jika pada siang pagi hari ini kami boleh datang di bawah kaki-Mu, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan, tolong kami, menyertai kamilah Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, karena kami ini lemah. Kami perlu kekuatan dan kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan pikiran-pikiran ya Tuhan yang positif. Pikiran-pikiran tentang Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan daripada pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya berharap kepada Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau karena kami manusia penuh dengan kelemahan Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami terus, tuntun kami terus ya Tuhan, dimanapun kami berada. Jaga kami ya Tuhan, pelihara kami ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi yang terbaik. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Jika kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami merasakan ya Tuhan, langkah demi langkah kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Karena berkat yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat ini dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin.